Shalom, salam sadis, salam hari Jumat, ya kan? Cepet waktu, udah hari Jumat lagi hari ini ya. Eh, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan sholat Jumat, ya kan? Dan juga eh, saya semalam baru baca berita, saya baru tahu, wah korban gempa Cianjur banyak sekali korban ya. Saya terkejut juga, saya lihat Jokowi berkunjung sampai 2 kali ya. Kemarin kedua kali dia karena berlangsung lagi ya. Wah, di sini saya ini turut berduka cita buat korban-korban bencana gempa di Cianjur ya. Semoga keluarga korban diberi kekuatan ya. Kita turut berduka cita. Saya juga harap teman-teman subscriber di channel ini, yang teman-teman Muslim di hari Jumat ini, mohon doanya juga ya buat mereka para korban, keluarga diberi kekuatan untuk lewati cobaan ini ya, yang namanya bencana, ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Kita doakan supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan, ya, agar dibukakan jalan buat mereka, ya. Itu yang bisa kita ini kan. Juga teman-teman juga kita doakanlah buat negara kita juga, selalu doain supaya dijauhi daripada banyak hal bencana-bencana. Ya pasti akan terjadi, tapi kalau bisa kita doakan kalau Tuhan jawab, dijabah sama Tuhan, kiranya bencana yang besar jadi bencana kecil, ya kan? Itulah yang kita harapkan. Kalau bisa ya jangan terjadi ya. Jadi semoga di hari Jumat ini doa-doa para cuan army yang beragama Islam yang melakukan sholat Jumat dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu doa kita, harapan kita. Kita mulai market hari ini. Tadi nutup candle kurang bagus dikit nutup, tapi nggak masalah karena forum kecil. Dia holiday di sana ya, jadi makanya market kecil, volume kecil juga ya kan, jadi nggak terlalu penggerakan. Ini market cap di 828,5 billion, volume di 46,8, volume turun kecil. Dominance 38,3, oke, lumayan. BTC di 16.494, Ethereum di 1186, BNB 298. Sedikit koreksi lah ya dari harga tadi pagi tutup candle di 16.600 ya. Ini sedikit koreksi wajar ya kan. XRP lumayan loh, tadi pagi dia sampai naik 5% di 40 sen, sekarang sedikit koreksi di 39 ya kan. Doge 82 ya. Ya sedikit koreksi. Altcoin inilah ya, BTC dominance karena turun, makanya untuk nggak terlalu tertekan altcoin ya. Ya kita lihatlah, banyak hari ini Jumat apa Black Friday akan terjadi. Dam ini itu ya tahun lalu terjadi, itu pas lagi ini, tapi kali ini ya kita nggak tahu, 50-50. Kalau saya sih kurang yakin akan damdal. Anggaplah kalau dia mau kasih diskon, saya rasa cepat akan V-shape gitu, zigzag ya. Ataupun mungkin kalau di dam nggak besar juga, misalnya ya sekitar sekarang 16.500, mungkin dia drop ke 16.000, 16.100, mantul balik. Saya rasa andai kata benar-benar dia sekedar untuk panaskan market Black Friday andai kata ya, karena udah drop sekali harga gitu ya. Jadi ya kembali ke masing-masing. Anda percaya bisa drop ke seperti yang Anda berharap ke 13.000, 14.000, silakan Anda pasang jaring aja gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu.
Nobody knows. Tapi buat saya kondisi begitu ini adalah timing akumulasi, bukan mencari bottom, ya. Seperti yang kita lihat, walaupun fear rumor, kita ikut si paus. Paus udah pada mulai serok, ya kita juga serok gitu. Contohnya siapa? Cathie Wood. Ya, kalau Anda lihat berita dalam 2 hari ini, Cathie Wood serok barang terus ya. BTC dia serok terus, di saham dia juga serok. Justru saya baca berita yang negatif kayak Silvergate Bank juga kena efek dari ini kasus si FTX ya. Drop sahamnya si Cathie Wood serok tuh. Jadi kelihatan kita tangkap-tangkap yang dilakukan para pos itu kalau sudah mulai serok-serok barang, kita masa takut serok. Kalau mereka berani serok, masa kita nggak berani serok, ya kan? Kalau mau tepat-tepat di bottom, ya nggak ada tahu. Nah, itulah yang namanya invest, namanya tahap akumulasi. Saat beli ini, buying time, ya. Bukan cari bottom time, gitu. Tapi inilah buying time buat mereka yang udah ngerti, yang sudah berkecimpung lama, yang sudah sukses mereka itu, ya kita harus ikuti langkah mereka, apa yang dilakukan. Ya, jadi begitu. Jangan terlalu terpengaruh dengan orang-orang yang cari bottom gitu. Ya, karena kebanyakan dari mereka itu sebenarnya selalu gagal gitu. Selalu sering ketinggalan kereta, nanti udah FOMO, baru dia ikut, nanti kejebak lagi, ngamuk-ngamuk lagi, marah-marah lagi. Sering itu story repeat yang saya lihat gitu. Ya, dari bear time yang lalu, siklus yang lalu, ya kan, itu sifat manusia, bukan soal dia dari negara mana, etnik apa, itu karakter manusia, banyak yang begitu. Ya, walaupun dia udah di negara maju, masih banyak yang begitu-gitu karena sifat, ya. Jadi kalau kita ikuti aja, nggak harus tepat ini, tapi yang dituju itu bukan dia, dituju itu targetnya. Gua mau invest sampai next bulan itu target gua di mana gitu. Dia bisa berkembang seberapa gitu. Kan di situ. Nah, jadi itu dilihatnya gitu, ya. Terus sedikit pertanyaan banyak, kok Binance ini udah ada Twitter, ya udah ketahuan dia diserang terus, juga ada berita yang agak tanda tanya. Kalau YouTuber luar yang kemarin itu yang sempat pertanyakan, mereka curigai proof of reserve-nya si Binance juga gitu. Sebagian kayaknya mereka lihat nggak cocok apa yang dia paparkan dengan yang dia ini ya. Itu Anda bisa lihat di Chico Crypto, dia paparkan, dia bilang bukti. Ya banyak hal-hal ini sekarang yang ini serangan. Tapi secara pribadi kalau secara pribadi saya masih percaya CZ Binance karena dari histori ya, kita dari histori aja. Mau dibilang gimana pun, selama ini exchange luar, exchange bulek yang wow, ngomongnya wow sekali, begitu collapse nggak ada yang tanggung jawab, lari semua gitu. Tapi kalau mau lihat bukti, si CZ udah pernah dihack, dia tanggung jawab, dia bayar besar kerugian, dia bayar. Jadi itu satu, ada rekam jejak rekod dia gitu, yang masih bertanggung jawab gitu. Ya, bisa aja juga dia diserang kiri kanan atau apa. Ya namanya bisnis lah, dia ada curang dikit untuk bisnis dulunya, dibuka kartu belakangnya juga lah sama Ciko kan. Yaitu awal-awal bangun bisnis, mungkin semua bisnis pasti ada sedikit trik kecurangan. Tapi selama dia bisnis, dia bisa jaga konsumernya, customernya bagus, rekodnya selama ini ya masih bisa dipercaya. Cuma tetap seperti yang saya katakan kepada kalian, nggak ada satupun yang bisa kita percaya setelah kejadian-kejadian beruntun dari histori-histori sebelumnya, ya kan, MT Gox lah, Bitfinex lah, ya kan, terus siapa lagi itu sebelumnya, terus kali ini ya kejadian lagi, ya kan, kejadian Luna, Three Arrow Capital, Celsius, terakhir ini FTX, nggak ada yang bisa dipercaya. Yang udah jelas Anda simpan, ya tetap seperti yang mereka bilang, yang dulu-dulu udah pernah korban, mereka udah tahu, not you key, not you crypto gitu. Ya kan, makanya mereka simpan di ledger, di wallet mereka. Jadi begitu juga. Nah, kita juga seperti saya katakan, selalu ingat,
koin Anda juga jangan fanatik, terlalu suka satu koin, dua koin, di situ semua Anda taruh duit Anda, jangan juga bagikan. Karena tiap-tiap koin punya kegunaan lain, punya blockchain teknologi yang berbeda, dan kegunaan yang beda, ya invest saja, ya kan? Jadi kalau ada yang satu collapse, Anda masih ada backup, ada ya paling nggak beberapa koin lah. Anda lihat proyek yang bagus juga, jangan taruh di satu apa buka di satu exchange, ya beberapa exchange juga walletnya juga simpan, dibagi-bagi buat yang kalau pegang BTC ETH yang mahal, saran saya sih sebaiknya di Ledger, udah aman itu ya kan. Kalau nanti kalau exchange-nya tuh ya Anda tinggal cari exchange lain, buka akun di sana, Anda bisa jual, transfer ke akun itu BTC Anda, ETH Anda gitu. Ya kan? Gitu. Ya. Nah, itu pertama soal Binance, itu yang saya bisa sampaikan. Sementara diserang, kalau Anda takut ya simpen aja aset Anda di ini. Atau kalau Anda masih staking, dari tahun-tahun kemarin kan saya udah bilang, jangan tamak cari bunga tinggi, fleksibel, staking fleksibel, walaupun ini bunga kecil, kalau ada apa-apa langsung Anda bisa cabut. Ya kan? Gitu. Kalau Anda lock, mati dah. Begitu terus kejadian. Ya. Nah, makanya. Terus yang kedua soal Cardano, Ardana sama Orbis nggak ada dana lanjutkan proyek. Efek kada selalu ada. Itu saya kasih gambaran gini. Cardano itu kayak mall gitu, ya. Mall ini banyak yang buka toko, stand-stand gitu, kios-kios gitu. Nah, kayak Ardana itu yang sewa stand, yang buka toko di situ, kehabisan dana nggak bisa lanjutin, yaitu urusan dia, bukan ke Cardano gitu. Ya, paham nggak? Itu banyak dari dulu Ethereum maju udah banyak yang begitu. Dari dulu yang bangun-bangun di Ethereum yang gagal, ya Ethereum tetap survive terus naik ya kan. Jadi jangan terpengaruh. Anda harus tahu yang Anda beli apa. Cuma ya Cardano lemot, ya lemot dia dalam progress dia gitu karena roadmap-nya itu jelas sampai 2025. Selalu saya ingatkan, Anda mau invest, belajar sabar. Kalau Anda bukan seorang invest yang cuma short term, ya jangan ambil Cardano gitu, atau Habar juga rada lambat, tapi ya itu mereka bangun project gitu ya. Matic tahun lalu juga lambat, banyak yang protes, sempat kita gempor, kita ini tweet akhirnya perform udah mulai, karena waktu itu mereka bangun platformnya itu takes time juga Matic ya kan, sempat lama stuck. Jadi ada masa-masanya, jadi jangan kok koin ini ada masa-masanya, ada jatahnya gitu ya kan. Terus ada yang tiba-tiba dam WMX, yaitu koin-koin market cap ya gampang dipam, gampang didam gitu ya. Jadi Anda momen ya tahu resiko gitu ya. Kalau Anda kejar yang lagi pam, terus nanti pas dia buang sangkut, bingung sendiri ada apa. Itu udah biasa permainan gitu ya. Jadi ya selalu saya katakan, kondisi gitu bukan kejar yang gitu-gitu, justru timing untuk akumulasi koin-koin yang murah kalau Anda mau invest sukses. Kecuali Anda bukan investor, mau trader, ya Anda sebaiknya cari channel-channel TA buat trading-trading gitu, yang ikuti grup-grup begitu, ya itu lebih baik di situ Anda stay hangout gitu, supaya terus upgrade, nanti dia upload di grup ya kan, ini begini, koin ini, itu kalau Anda yang agresif, yang trader agresif, yang apa, nah di situ gitu. Tapi kalau buat yang mau invest, inilah timing-timingnya. Anda mau tenang finansial Anda, ke depannya Anda dana Anda bekerja, ya gitu. Ini timing-timingnya gitu. Ya, jadi agar paham. Jadi kalau soal Cardano, dia punya, ada yang bangun platform bangun toko di mall dia gitu, yang kalau gagal ya itu Cardano nggak gimana ngefek gitu, nggak paling si Anu ini gagal proyeknya.
pasti masih ada karena banyak gitu, ya. Justru kalau dari segi NFT-nya dia nge-proof terus, progresnya naik terus itu. Kalau proyek NFT banyak yang garap-garap proyek NFT di platform Cardano ya, itu justru sangat positif dia punya ini. Cuma kondisi saat ini yaitu lagi lemot juga market masih ini, eh, kondisi begini ya, ya sabar aja, lihat aja nanti, ya kan. Yang penting kelihatan mulai mereka bangun narasi-narasi positif ya kan. Si Michael Saylor di mana-mana interview ya dia bangun narasi positif, tapi bangun pun, tapi ini udah ada kelihatan positif juga. Gini, saya ada dapat info juga, kayaknya mungkin market akan nanti eh, lebih baik dikit karena Cina juga pemerintahnya diam-diam lakukan QE, quantitative easing. Berarti dia print money, dia pasti siram market. Dia siram market paling nggak karena itu ekonomi dunia kedua terbesar di market ya, itu nanti pasti ada efek ke market juga. Cuma nanti kita lihat ya. Yang saya tahu kayaknya saya dengar sekarang kalau nggak salah eh, 2 hari lalu ditetapkan kayaknya mereka mau QE gitu. Tapi diam-diam dia suntik gitu ya. Main belakang layar lah ya. Tapi paling nggak kalau dia QE, dia cetak uang, quantitative easing, pasti akan masuk ke market gitu. Ya, itu. Dan kedua juga kita harap ya seperti ini, nanti bulan 12 tanggal 13 ini kenaikan suku bunga, andai kata dia naik basis 0,50 juga market lebih positif gitu, ya kan. Mereka lebih ini, ya lihatlah, saya sih ngerasa mulai minggu depan market lebih positif lagi gitu. Cuma yang orang takutkan hari ini kan Black Friday, semua pada tanya Black Friday, padahal nggak selalu Black Friday, 50-50 lah. Terus kalau dilihat mau buang juga market udah terbuang sekarang. Beda waktu tahun kemarin pas masih agak buangan, masih di atas buang ke bawah gitu. Ini udah buang ke bawah banget juga, udah lumayan dalam gitu. Mau buang apa lagi gitu ya kan. Kalau yang percaya masih bisa ke 14, ke 13 ya pasang jaring aja, siapa tahu ya kan. Who knows? Namanya market nggak ada yang pasti gitu, nggak ada yang tahu ya kan seberapa mereka mau diskon. Cuma kalau saya pribadi, saya rasa hari ini andai kata mau diskon pun untuk meramaikan suasana, mungkin juga paling dia drop ke 16.000, 16.100, nanti dia nendang balik. Besoknya nutup candle balik lagi ke 16.500 atau 16.600, ke situ lagi. Saya rasa gitu sih kalau menurut saya skenarionya ya, malam ini gitu. Karena market kecil, pada holiday mereka nggak aktif, kelihatan ini volume juga ini di stock market juga volume kecil sekali gitu. Volume kecil sekali, aktif nggak ada. Ini cuma bandar meramaikan aja gitu, ininya dia gitu. Bukan retail yang ini ya kan. Jadi ya buat kalian kalau yang mau sero, kenapa takut gitu. Kalau untuk long invest ya, at least mid term sampai long term gitu, bukan short term ya. Bukan untuk yang short, singkat. Tapi kalau untuk mid term sama long term, kenapa enggak gitu. Paus-paus udah pada serok, ya kan. Di berita kan udah lihat, ya kan. Saya sih kalau udah lihat mereka gerak, ya saya juga udah ini kan. Yang nama Cathie Wood kalau udah serok, dia berani beli, udah mulai cicil. Kenapa ini? Saham juga dia udah mulai cicil. Yang drop, Silvergate lagi kasus, dia lihat masih ada value, dia serok juga gitu. Ya, jadi di situ udah ada sinyal-sinyal mereka udah mulai belanja gitu. Oke, jadi begitu aja video di hari Jumat ini. Mari kita lihat yang nunggu Black Friday silakan pasang jaring, ya kan? Semoga beruntung. Kita lihat aja lah. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.